Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Investasi Video Teori Inisiasi Keganasan. Nama kelompok saya atas nama Sulistiawati dan saya sendiri Andi Siti Nur Satriani. Kita masuk ke pertama, definisi kanker. Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkendali sel tubuh tertentu yang berakibat merusak sel dan jaringan tubuh lain, bahkan sering berakhir dengan kematian. Karena sifatnya demikian, ganas, tumbuh tak terkendali dan berakibat kematian, maka kanker juga disebut sebagai penyakit keganasan. Dan sel kanker disebut juga sel ganas. Semua sel tubuh dapat terkena kanker kecuali rambut, gigi, dan kuku. Selanjutnya, kanker merupakan penyakit atau kelainan pada tubuh sebagai akibat dari sel-sel tubuh yang tumbuh dan berkembang abnormal, di luar batas kewajaran dan sangat liar. Selanjutnya, ada 5 kelompok besar yang digunakan untuk mengklasifikasikan kanker, yaitu karsinoma, sarkoma, limfoma, adenoma, dan leukemia. National Cancer Institute 2009. A. Karsinoma ialah kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal. B. Sarkoma ialah kanker yang berasal dari tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau jaringan ikat. C. Limfoma ialah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. D. Adenoma ialah kanker yang berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya. Leukemia ialah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan sering menumpuk dalam aliran darah. Selanjutnya, teori inisiasi promosi menyatakan bahwa langkah pertama, karsinogenesis, adalah mutasi menetap dari DNA sel selama transkripsi DNA. Agar kanker dapat terbentuk dari kejadian awal ini atau mutasi menetap ini, maka harus ada interaksi yang berlangsung lama bagi sel tersebut dengan berbagai zat promotor. Zat-zat promoter adalah zat yang merangsang reproduksi dan pembelahan sel. Jadi, banyaknya penyebab inisiasi. Adanya berbagai promoter, faktor keturunan, umur, dan lingkungan semua itu berperan dalam pembentukan kanker. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kanker. Karsinogen secara umum dapat diartikan sebagai penyebab yang dapat merangsang pembentukan kanker. Beberapa karsinogen yang diduga cepat meningkatkan risiko terjadinya kanker sebagai berikut. A. Senyawa kronis zat karsinogen. Di dalam hal ini adalah zat pewarna, zat pengawet, bahan tambahan pada makanan dan minuman. B. Faktor risiko. Dalam hal ini adalah bom atom dan radioterapi agresif, radiasi signifikansium. C. Virus. Beberapa jenis virus dapat berhubungan erat dengan perubahan sel normik menjadi sel kanker. Jenis area ini disebut virus penyebab kanker atau virus mycogenic. D. Hormon. Ini adalah zat yang dihasilkan oleh kanker tubuh yang berfungsi mengukur kegiatan hal-hal tubuh. Pada beberapa penelitian diketahui bahwa pemberian hormon tertentu secara berlebihan dapat menimbulkan kanker pada organ tubuh yang dipengaruhinya. Selanjutnya dilihat pada gambar penjelasannya. Ada beberapa teori karsinogenesis untuk menerangkan bagaimana kanker terjadi. Teori-teori ini didasarkan atas pertama, mutasi somatik. Karena mutasi gen yaitu perubahan urutan letak nukleotida dalam atas untai DNA, maka terjadi perubahan kode genetik. Yang kedua, penyimpangan diferensiasi sel. Teori epigenetik. Menurut teori epigenetik, kanker timbul karena kerusakan anti-onkogen atau supresor gen sehingga onkogen yang resif menjadi menites. Yang ketiga, aktivasi virus. Menurut teori ini kanker terjadi karena ada infeksi virus. Yang keempat, seleksi sel. Dalam menyeleksi sel mana yang boleh terus hidup dan berkembang, terjadi kekeliruan. Di sini ada sel yang mengalami mutasi atau transformasi lepas dari seleksi dan terus berkembang menjadi kanker.
Selanjutnya, kanker dapat disebabkan pertama kongenital atau konstitusi genika dapat berupa kerusakan struktural, fungsional, dan sistem kerja. Yang kedua, karsinogen ada beberapa karsinogen. Yang A. Karsinogen kimiawi, alami, dan buatan. B. Sinar ionisasi. Sinar ini dapat mengionisasi air dan elektrolit dalam jaringan. Sinar X dan UV. Virus. Ada 3 jenis virus yang dapat menyebabkan kanker: DNA virus, RNA virus, dan retrovirus. Yang D. Hormon. Iritasi kronik. Ketiga, lingkungan hidup, pekerjaan, tempat tinggal, dan gaya hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.